Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Siti Arini, mahasiswi YIN Madura, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami, KPIC Angkatan 2020. KPI hadir untuk bangsa. Salam komunikasi. Nah, dalam video kali ini saya mengangkat tema mengenai kesuksesan. Berbicara sukses. Sukses itu apa sih? Apa yang ada di dalam pikiran Anda saat ini jika Anda mendengar yang namanya sukses? Nah, jika kita bertanya pada semua orang, definisi dari sukses itu sendiri apa? Ya, pastinya jawaban mereka itu berbeda. Karena kenapa? Karena mereka akan memiliki jalan tersendiri menuju kesuksesan mereka. Setiap orang, siapapun itu, baik saya ataupun Anda, pasti memiliki keinginan untuk mencapai kesuksesan. Dan kita pun juga memiliki cara tersendiri untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ada orang yang sudah sejak kecil sudah tahu dia kedepannya mau jadi apa dan apa yang harus dia lakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Dan ada juga ya orang yang tidak mau tahu apa yang dia lakukan, yang penting dia mencapai kesuksesannya. Nah, dalam realita kehidupan, mayoritas orang-orang itu mendefinisikan kesuksesan itu dengan memiliki segala-galanya. Misalnya, memiliki rumah yang besar atau yang mewah, memiliki mobil, memiliki harta yang berlimpah. Nah, perlu diingat bahwasanya kekayaan itu tidak hanya berupa materi, tapi kekayaan itu juga berupa non-materi. Jika kita lihat arti sukses yang sebenarnya, yaitu kemampuan diri kita dalam menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau suatu impian atau keinginan atau tujuan yang ingin kita capai telah tercapai dalam kehidupan kita dengan usaha kita dan kerja keras kita. Nah, sukses itu tidak mudah diraih seperti membalikkan telapak tangan. Sukses itu butuh perjuangan. Sukses itu harus berproses. Dan banyak hal yang harus kita lewati untuk menuju atau mencapai kesuksesan tersebut. Salah satunya yaitu dengan keyakinan diri sendiri. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri atau memotivasi diri kita sendiri bahwasanya kita bisa, kita mampu mencapai kesuksesan tersebut. Dan kita harus yakin bahwasanya kita bisa melalui semua proses-proses sehingga kita bisa mencapai kesuksesan kita. Nah, itu salah satunya. Dan kita untuk mencapai kesuksesan juga membutuhkan yang namanya kedisiplinan. Apa maksud dari kedisiplinan tersebut? Yaitu kita harus bisa mengatur waktu kita dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan hari ini, esok, atau nanti ke depannya untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, kita harus tahu risiko kita dalam mengejar kesuksesan itu apa? Itu sebuah kegagalan. Ya, yang namanya mau sukses itu kita harus suka berproses. Kan saya sudah bilang, sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus berproses. Kita harus melewati rintangan-rintangan yang ada. Kita harus merasakan yang namanya kegagalan. Seperti Thomas Alva Edison.
Dia berapa kali gagal? 1000 kali. Dalam kehitungan 1000 kalinya baru dia bisa menghidupkan lampu pijar. Apakah dia putus asa? Tidak kan? Apakah dia menyerah? Tidak. Justru dia lebih bersemangat bagaimana dia bisa menghidupkan lampu pijar tersebut. Dan pada akhirnya sudah terbukti pada kehitungan 1000 kalinya dia bisa menghidupkan lampu pijar. Nah, kita sebagai pemuda bangsa, kita sebagai penerus bangsa, masa iya sih kita mau memiliki mental krepek sekali kita mau usaha, sekali itu kita gagal, kita langsung menyerah? Masa iya? Bukan itu yang diharapkan oleh bangsa. Kita pemuda-pemuda, kita gimana bisa meningkatkan rasa semangat kita dalam berusaha, dalam bekerja keras untuk mencapai yang namanya kesuksesan. Bukankah begitu? Nah, di sini saya akan sedikit banyak bercerita ya tentang pengalaman saya. Bukannya saya mau pamer atau saya mau sombong ya, cuman ini buat motivasi aja lah buat kalian. Waktu itu pada tahun 2018-2019 saya terpilih menjadi ketua pengurus. Dan pada waktu yang sama saya diangkat menjadi ketua OSIS waktu itu. Kenapa saya bilang diangkat? Saya diangkat ya, bukan dipilih. Saya diangkat waktu itu karena saya waktu itu menjabat sekretaris. Ketua saya itu berhenti 2 bulan kepengurusan waktu itu. Ketua saya berhenti, alasannya karena dia tidak kuat menjalankan kepengurusannya. Kok bisa ya? Gitu ya. Saya mikir kok bisa dia tidak kuat. Padahal kan sudah ada teman-teman kepengurusan yang mau bantu waktu itu. Dan saya sama kepala sekolah diangkat dinobatkan ya menjadi ketua OSIS waktu itu. Dan waktu itu saya gimana yang mau nolak gitu. Yang namanya terhadap guru ya. Ya saya semina watokna lah kepada guru saya waktu itu. Dan waktu itu saya merasa terbebani banget karena saya masih memiliki tanggung jawab sebagai ketua pengurus, dan di waktu yang sama juga saya mempunyai tanggung jawab sebagai ketua OSIS. Nah, yang namanya juga ketua pastinya sering dapat nyinyiran, sering dapat hinaan ya waktu itu, sering dapat caci maki dari teman-teman. Yang paling saya sakit hati, yang paling bikin saya stres waktu itu karena teman-teman dekat saya sendiri waktu itu membenci saya. Lebay ya. Tidak apa-apa, ini kan namanya sedikit bercurhat ya. Tapi waktu itu saya meyakinkan diri saya berpikir kenapa saya harus edot, kenapa saya harus jatuh karena cuma nyinyiran mereka. Itu bagi saya nyinyiran tidak berkualitas. Saya beranggapan seperti itu waktu itu. Dan saya juga melihat kakak-kakak senior saya waktu itu di kepengurusan sebelumnya, kenapa mereka bisa melalui proses-proses kepengurusan mereka waktu itu, kenapa mereka berhasil menyelesaikan kepengurusan mereka, kenapa saya tidak. Nah, saya berpikir saya harus bisa menyelesaikan kepengurusan saya dengan baik. Sudah, saya tidak mendengarkan kata-kata mereka. Dan saya juga waktu itu teringat sama kata-kata Maria Teguh, belajarlah kalian dalam menikmati kepedihan dalam kesabaran, sehingga kalian bisa menikmati yang namanya kesuksesan. Nah, saya termotivasi dengan kata-kata itu waktu itu, dan saya terus memotivasi diri saya sendiri. Saya harus bisa menyelesaikan dua kepengurusan saya waktu itu. Dan alhamdulillah pada pertengahan 2019 saya berhasil menyelesaikan sidang laporan kepengurusan saya waktu itu. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan itu semua, dan alhamdulillah
banyak program yang saya selesaikan waktu itu, ya meskipun tidak berjalan dengan sempurna gitu. Dan apa yang saya rasakan setelah itu? Saya merasa sukses kok. Saya tidak merasa gagal. Karena kenapa saya harus merasa gagal? Saya kan berhasil menyelesaikan kepengurusan saya. Ya walaupun tidak 100% saya bisa menyempurnakan kepengurusan saya. Saya merasa sukses kok. Saya merasa sukses melewati beberapa rintangan waktu itu, dan saya berhasil tidak mendengarkan kata-kata mereka waktu itu, sehingga saya bisa menyelesaikan laporan saya. Sebenarnya waktu itu saya mau menggarap laporan saya sempat down juga. Karena kenapa? Karena rekan-rekan kerja saya itu selalu memojokkan saya waktu itu. Selalu memojokkan saya, sering menyalah-nyalahkan saya karena laporan saya tidak selesai-selesai. Tapi sudahlah. Saya tidak mau mendengarkan mereka, yang penting laporan saya waktu itu selesai. Dan saya bisa menyelesaikan pengurusan saya dengan baik. Saya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari senior yang menyidang saya waktu itu. Alhamdulillah, saya berhenti dengan baik-baik dalam kepengurusan itu. Nah, apa pesan dari cerita saya kepada pemuda-pemuda di luar sana, pemuda-pemuda bangsa saat ini? Kalian sebagai pemuda seharusnya lebih bersemangat dalam berproses untuk menuju apa yang menjadi keinginan kita. Kita tidak boleh gagal. Ya sekalipun kita gagal, kita tidak boleh langsung putus asa. Kita harus terus meningkatkan rasa semangat kita. Kegagalan itu harus kita jadikan motivasi. Kita gagal berarti ada sesuatu yang belum bisa kita jalani dengan baik. Nah, kita mulai lagi dari awal. Kita harus lebih bersemangat dan lebih baik lagi dari usaha yang sebelumnya. Bukankah begitu? Nah, saya harap kepada pemuda-pemuda bangsa di luar sana, dan untuk saya sendiri ya, terutama untuk saya sendiri, mari kita tingkatkan semangat kita, mari kita tingkatkan pola pikir kita dengan pola pikir yang baik justrunya ya. Kita hindari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat lah bagi kehidupan kita. Dan kita harus buktikan pada mereka, inilah pemuda bangsa Indonesia. Inilah kita. Inilah penerus bangsa suatu kelak. Nah, kita harus bisa membuktikan itu. Nah, mungkin hanya ini ya yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya semoga siapa saja yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dari video ini, bisa mengambil sisi positifnya. Ya, meskipun video ini tidak sesempurna yang kita harapkan lah, ya, yang namanya juga saya manusia, nah pasti banyak kekurangan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dan tidak kesempurnaan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam komunikasi.